Selamat pagi anak-anak. Ya, hari ini kita kembali belajar lagi. Ibu Rita berharap anak-anak tidak bosan-bosannya untuk belajar. Nah, anak-anak sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran. Siapkan bukumu, siapkan hatimu, siapkan telingamu untuk mendengar dan menerima pembelajaran hari ini. Ya, hari ini untuk bahasa Indonesia kita sudah sampai di tema 3 subtema 2, yaitu topik besarnya tentang wujud benda. Nah, anak-anak, kalau anak-anak ingat ya, di tema 1 kita sudah belajar tentang benda-benda di sekitar kita. Ternyata ada berbagai macam, ada berbagai bentuk benda-benda di sekitar kita. Ya, bisa dikelompokkan dengan bentuknya ya. Terus juga ada perbedaan warnanya. Lalu apalagi ukurannya juga berbeda-beda. Ya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang wujud benda. Apakah anak-anak pernah mendengar kata wujud benda? Ibu Rita rasa sudah pernah ya. Di kelas 2 kalian sudah pernah pelajari sepintas. Nah, hari ini kita mau belajar lagi, mengingat lagi, dan mungkin akan ada pengetahuan-pengetahuan baru lagi. Jadi anak-anak harus perhatikan dengan baik ya. Nah, ini ada agenda kita untuk hari ini. Anak-anak bisa lihat ya, kita akan membahas tentang bagaimana kita menemukan informasi tentang wujud benda. Lalu kita akan melakukan pengamatan juga dan menceritakan kembali pengamatan tentang wujud benda. Nah, anak-anak, di sini Bunda mau memberitahu kalian bahwa untuk mendapatkan sebuah informasi, kita tidak hanya bisa memperolehnya dari baca buku atau baca teks. Bukan hanya itu, ada banyak cara untuk mendapat informasi. Pertama, membaca yang sering kita lakukan. Lalu apalagi mendengar, ya, seperti misalnya mendengar radio, mendengar berita, ya. Kalau berita di televisi berarti kita melihat dan juga mendengar. Nah, lalu apalagi dengan cara mengamati gambar. Wah, bagaimana tuh Bu? Masa dari mengamati gambar kita bisa memperoleh informasi? Oh, jelas. Anak-anak mungkin sering ya melihat banner, melihat poster ya, yang tertempel-tempel itu kan biasanya poster gambarnya besar kan. Nah, anak-anak dari gambar itu biasanya tanpa membaca kita bisa tahu, misalnya posternya orang lalu misalnya sedang mengejek temannya lalu kita kasih tanda silang. Berarti meskipun gambar tersebut tidak ada tulisannya apa-apa, anak-anak bisa lihat, oh di sini dilarang berkelahi misalnya, atau tempat-tempat parkir. Nah, anak-anak biasa di situ, atau misalnya juga poster-poster apa yang poster saja ya, misalnya poster tentang bumi ya, dari gambar bumi itu lalu ada pohon-pohon dan kebersihan, berarti kita harus menjaga kebersihan bumi ini, begitu ya. Jadi dari gambar kita bisa memperoleh informasi. Itulah yang akan kita pelajari hari ini, tapi tentang wujud benda. Oke, sekarang anak-anak buka dulu di buku pena kalian 3B. Silahkan buka halaman 26 ya. Anak-anak perhatikan di sana. Kita akan mulai dengan mengamati. Jadi anak-anak ya, mari anak-anak lihat dulu ke PPT di sini. Lihat di sini ya, kita sudah tulis cantumkan gambar di sini. Nah, perhatikan anak-anak untuk gambar yang pertama paling kanan Ibu Rita. Anak-anak perhatikan itu gambar apa dalamnya? Botol. Di dalamnya isi apa? Botol yang berisi kelereng ya. Lalu yang gambar kedua di tengah, botol air, ada gelas, dan juga gelasnya diisi dengan air. Berarti gelas tersebut dan botol itu berisi apa? Berisi air. Nah, kalau yang ketiga, gambar ini kira-kira menunjukkan di dalam balon ini terdapat apa anak-anak? Mungkin anak-anak bilang, ada anginnya Bu, ada udaranya, ada gasnya Bu. Nah, itu dia anak-anak. Jadi dari gambar ini ya, kita bisa memperoleh informasi. Apa contohnya? Misal ada pertanyaan, apa yang terdapat di dalam botol? Jawabannya apa? Anak-anak harus perhatikan.
kan tidak nyambung, berarti kamu tidak memperhatikan gambarnya dengan baik. Jadi untuk memperoleh informasi dari sebuah gambar atau dari gambar, kita harus mengamati, memperhatikan baik-baik gambar tersebut, ya. Lalu yang kedua ini tadi, di dalam botol dan di dalam gelas ini terdapat air. Nah, kalau yang ini ada udara atau angin, ya. Nah, kalau bahasanya yang lebih ini itu gas, ya, anak-anak. Nah, setelah mengamati ini, apa yang anak-anak bisa dapatkan? Apa informasi yang anak-anak bisa temukan? Nah, mungkin bisa berbeda-beda. Oh Bu, ternyata kalau airnya diisi terus, gelasnya diisi terus dengan air, bisa sampai penuh Bu. Ya, boleh saja. Lalu mungkin anak-anak ada yang membayangkan, Bu, balon ini kan Bu, kalau ditiup terus Bu, itu bisa meledak Bu. Oh iya. Nah, sekarang mari kita lanjut dulu ya. Ini dia. Ternyata itu kita sebutnya dengan sifat-sifat benda. Nah, anak-anak perhatikan tadi gambar yang sebelumnya ya. Kalau kelereng itu kira-kira benda padat atau benda cair atau gas? Benda padat Bu, karena dia keras. Lalu kalau gelas dan botol itu benda padat atau benda cair? Benda padat. Airnya berarti cair. Lalu yang di dalam balon ini apa tadi? Gas ya. Lalu kalau yang balonnya ya dia padat. Nah, anak-anak, mari kita perhatikan untuk sifatnya. Ternyata mereka punya sifat masing-masing. Ya, seperti Ibu Nita, anak-anak punya sifatnya sendiri-sendiri. Ternyata benda-benda pun punya sifatnya sendiri. Untuk benda padat, ternyata katanya wujudnya itu tidak berubah-ubah. Bentuknya dan ukurannya tidak berubah. Terus, bentuk dan ukurannya tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Perhatikan lagi gambarnya. Oh iya ya, kalau kelereng dimasukkan ya bentuknya tetap kelereng. Ya. Lalu, benda cair, bentuknya berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya. Betulkah? Ya, mungkin betul ya kalau dari gambarnya ini. Lalu, apalagi? Menekan ke segala arah. Nah, nanti anak-anak Ibu Nita akan jelaskan lebih lanjut. Lalu benda gas, bentuk dan ukuran benda gas tidak tetap, ya, tidak tetap berarti bisa berubah, menekan ke segala arah. Kalau anak-anak perhatikan, sifat benda cairnya, benda cair dan benda gas ini mirip ya, dia menekan ke segala arah dan juga bentuknya berubah-ubah, ya. Kalau di sini dikatakan gas bentuknya tidak tetap. Kalau benda padat bentuknya tetap. Nah, anak-anak, kalau anak-anak perhatikan, mungkin anak-anak sudah sering ya melihat gambarnya. Tapi di sini Ibu Nita mau mengajak anak-anak untuk membuktikan apakah sifat-sifat benda ini betul atau tidak ya. Nah, oleh sebab itu mari kita akan melakukan percobaan ya anak-anak. Anak-anak semangat tidak melakukan percobaan? Wah, seperti para dokter-dokter ya yang melakukan percobaan. Nah, sekarang mari kita akan melakukan percobaan ya. Perhatikan baik-baik nanti apa yang akan Ibu Nita lakukan. Ya, anak-anak, di sini Ibu Nita akan melakukan percobaan dimulai dari benda padat ya terlebih dahulu. Anak-anak, benda padat di sekitar kita itu sangat banyak ya. Apa saja anak-anak? Bisa kursi, meja, pensil, pulpen, ya, dan lain-lain. Masih banyak lagi, ya. Nah, hari ini Ibu Nita mau membawakan seperti yang ada di gambar tadi. Nah, Ibu Nita punya beberapa kelereng, ya, kelereng dan juga botol. Nah, kelereng ini Ibu Nita akan masukkan ke dalam botol. Apakah bentuk kelereng ini? Kelereng ini bentuknya apa anak-anak? Bulat ya, seperti bola. Nah, Ibu Nita mau masukkan ke dalam botol. Anak-anak perhatikan. Tadi dikatakan kalau benda padat itu wujudnya tidak berubah.
meskipun dimasukkan ke dalam tempat tidak berubah. Mari kita perhatikan ya. Apakah bentuknya berubah, anak-anak? Wah, ternyata bentuknya masih kelereng. Ya, bentuknya masih kelereng, anak-anak. Tidak berubah. Berarti kesimpulannya memang benda padat ya, bentuknya tidak akan berubah meskipun dikasih masuk ke dalam sebuah tempat. Ya, memang kalau misalkan kelerengnya sekecil ini dimasukkan semuanya nanti akan full ya, maksudnya penuh dan akan seperti botol ini. Tapi bentuknya dia tetap kelereng, bulat-bulat ya. Nah, ini sifat benda padat. Lalu mari kita mau perhatikan yang selanjutnya, benda cair. Wah, sini Ibu Rita punya sebotol air. Kalau botolnya saja itu benda padat atau benda cair? Benda apa? Benda padat. Sekarang Ibu Rita punya gelas. Nah, gelas ini Ibu Rita akan isi dengan air. Mari anak-anak perhatikan, kalau sekarang di dalam botol terdapat air, maka airnya berbentuk seperti botol. Ya, anak-anak perhatikan, bentuknya ya seperti botol. Bagaimana kalau kita masukkan ke dalam gelas? Apakah dia bentuknya seperti botol nanti? Ibu Rita isi ya sampai full. Ya anak-anak, apakah bentuknya air ini masih seperti botol? Oh, ternyata tidak. Berarti betul ya yang tadi dikatakan bahwa sifat benda cair itu bentuknya bisa berubah sesuai dengan tempatnya. Kalau tempatnya di botol besar, maka bentuknya ya seperti botol besar. Kalau dia ditaruh di botol kecil seperti ini, maka bentuknya seperti botol kecil ini. Kalau ditaruh ke dalam gelas, maka bentuknya seperti gelas. Nah, itu dia bentuk sifat benda cair. Lalu apa lagi? Gas. Kalau yang tadi itu dalam balon, maka bentuknya seperti balon. Anak-anak pernah lihat balon bentuk love? Pernah pasti. Bentuknya berubah tidak? Iya, bentuknya mengikuti tempatnya, love. Kalau anak-anak pernah lihat pelampung, kalau pelampungnya bulat seperti itu dan ada bebeknya, maka dia akan mengikuti bentuk pelampung tersebut. Sekarang Ibu Rita punya bola. Di dalam bola ini juga terdapat gas. Ya, mungkin anak-anak lebih sering dengarnya terdapat angin, terdapat udaranya, ada angin di sini. Seperti ban motor, ban mobil, di dalamnya ada angin. Nah, itu yang disebut dengan gas, ya. Jadi gas itu menekan ke segala arah, artinya sampai semuanya full. Anak-anak, seperti tadi kita bilang, kalau anak-anak tiup terus balon, ya, kalau balon terus ditiup, full dengan angin, maka udara atau gas tersebut akan menekan ke segala arah sehingga itu yang membuat balon itu bisa pecah. Begitupun dengan misalnya yang anak-anak punya sepeda, mungkin dipompa terus sampai meledak, bisa tidak? Bisa saja. Nah, itu dia anak-anak ya. Jadi kita sudah melakukan percobaan sederhana untuk melihat sifat-sifat benda padat, cair, gas. Anak-anak nanti bisa ceritakan kembali. Nah, setelah anak-anak melakukan pengamatan, anak-anak bisa ceritakan. Oke, oh ternyata setelah kelereng dimasukkan ke dalam botol, bentuk kelereng tetap tidak berubah. Itulah sifat benda padat. Ya, nah sekarang perhatikan lagi. Nah, anak-anak sudah melihat tadi kita melakukan percobaan sederhana dan Ibu Rita mau anak-anak melakukan percobaan latihan sendiri di rumah. Silakan anak-anak buktikan ya sifat-sifat benda padat, cair, gas. Ya,
Ya, Ibu Nita harap anak-anak menggunakan media yang berbeda. Ya, jangan pakai kelereng lagi, pakai benda padat yang lain. Benda padat kan banyak, jadi tidak boleh pakai kelereng. Ya, untuk benda cairnya juga anak-anak bisa pakai media yang lain. Benda cair itu contohnya apa saja? Bentuknya seperti air, berarti susu. Ya, apalagi mungkin minyak. Ya, nah anak-anak bisa gunakan yang lain. Mungkin anak-anak mau warnai juga airnya biar terlihat menarik, boleh. Ya, lalu untuk gas, anak-anak bisa pakai balon misalnya, yang punya balon, atau yang punya bola, boleh. Yang punya ban sepeda misalnya, atau yang punya pelampung, boleh. Ya, jadi jangan terbatas hanya seperti yang Ibu Nita lakukan. Itu hanya contoh saja. Anak-anak bisa kembangkan sendiri. Ya, maka tugas kamu ayo berlatih. 1. Lakukan pengamatan ya, percobaan. Benda padat, gas, cair, pilih salah satu, tidak harus semuanya. Kalau kamu mau lakukan tiga-tiganya boleh, tapi kalau kamu mau pilih satu saja boleh. Misalnya, Bu, saya mau pilih benda padat, boleh. Bu, saya mau pilih benda gas karena saya punya pelampung misalnya, boleh. Lalu selanjutnya, tulis hasil pengamatanmu ya. Tulis hasil pengamatanmu ini dengan bahasa yang sederhana saja ya anak-anak. Jadi kamu tidak perlu ribet-ribet tulisnya seperti apa. Nanti anak-anak bisa juga melihat dalam buku penamu ya, untuk hasil pengamatan di halaman 38. Di sana sudah ada contoh bagaimana cara menuliskan hasil pengamatan di halaman 38. Ya. Lalu selanjutnya kamu harus presentasi. Presentasinya seperti apa Ibu Nita? Sederhana saja. Misalnya seperti ini. Selamat pagi Ibu Nita. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil percobaan dan pengamatan saya. Saya mengamati untuk benda gas. Saya punya bola. Lalu Ibu Nita, bola ini tadi saya pompa. Nah, saya pompa berarti di dalam bola ini terdapat gas. Nah, berarti kesimpulannya gas tersebut menempati semua ruang Ibu Nita sampai penuh ini balonnya, bolanya. Seperti itu. Lalu, apa yang kamu pelajari? Oh iya Ibu Nita, saya paham sekarang kalau benda gas itu bisa menekan ke segala arah. Selesai. Contohnya seperti itu saja. Sederhana saja, pakai bahasamu. Tidak usah terlalu tinggi bahasanya kalau memang ini, karena Ibu tahu anak-anak juga pasti masih sederhana bahasanya ya. Jadi jangan terlalu merepotkan diri dengan hal-hal yang sulit. Oke, itu tugas kamu. Perhatikan baik-baik ya. Nah, ini deh kita punya quotes untuk hari ini. Quotesnya apa? Pendidikan bukanlah sesuatu yang diperoleh seseorang, tapi pendidikan adalah sebuah proses seumur hidup. Itu dari Gloria Steinem. Nah, anak-anak, apa yang ingin Ibu Nita sampaikan di sini? Ibu Nita mau anak-anak melihat atau punya cara pandang, oh pendidikan itu bukan hanya tentang masalah bagaimana saya pintar, bukan hanya bagaimana saya mendapat ilmu sebanyak-banyaknya, bukan. Tapi itu proses, Mak. Jadi pendidikan kita itu adalah proses. Pendidikan juga tidak terbatas dengan sekolah, bukan. Pendidikan tidak hanya dapat di sekolah, ya. Di luar sekolah pun anak-anak bisa mendapat pendidikan. Artinya apa? Itu proses anak-anak, ya. Pendidikan itu proses seumur hidup. Kamu bisa belajar kapan saja, di mana saja, ya. Dan itu proses seumur hidup. Jadi kalau gagal hari ini, besok harus coba lagi. Namanya juga proses, ya. Jadi
Jadi anak-anak di rumah jangan takut, jangan panik dulu. Ma, ini tugasnya susah, ma, ini tugasnya saya tidak bisa kerjakan. Ingat firman Tuhan yang sudah kita dengar, Tuhan memberikan kamu kemampuan, maka kembangkan, latih itu, ya, berani. Tuhan memberikan kamu kekuatan pasti untuk mencoba. Ya, belajar terus, anak-anak jangan menyerah. Oke, demikian untuk hari ini. Kalau masih kurang jelas penjelasan tugas Ibu Nita, silahkan tanya. Oke, bisa telepon, bisa chat. Tapi yang Ibu Nita tidak mau adalah anak-anak bertanya, Bu, ada tugaskah hari ini? Tidak lagi pertanyaan seperti itu ya. Ibu Nita sudah jelaskan di video.